Kayak melecehkan hukum di Indonesia. Jujur aja gue ngelihatnya. Udahlah konferensi pers, udahlah teriak-teriak, ngamuk-ngamuk, yang ini cengenges-cengenges, sambil joget, tiktokan, joget begitu, bayangin. Aduh gila sih, gak ada harga dirinya, wahai bapak-bapak, ibu-ibu, para aparat. Mimi Arkana, makasih. Ajaib. Ini tuh udah sangat-sangat aku rasa ya, sudah merupakan bentuk dari ketidakwibawaannya. Tidak ada ya bentuk ketidakwibawaannya yang ada di yang berwenang, para kalian bapak-bapak ibu-ibu yang berwenang. Kok bisa membiarkan kayak begitu, sampai bejoget-bejoget, sampai ketawa-ketiwi, USG dipampang-pampangin, ngomong ngalor ngidul, ngaco, ngatain anak orang melarat lah, muka plastik lah, beginilah, begono lah. Ajaib. Ajaib. Cari muka biar ngetop enggak? Biar disumpahin sama seluruh orang Indonesia. Yang ada apa? Blangsak hidupnya. Ngetop kagak, blangsak iye. Kena sumpah lu sama ibu-ibu Indonesia, say. Ibu-ibu Indonesia ini mulutnya hati-hati. Kayak begitu. Terus aja tabung aja. Tabung aja. Nabung lo, nabung lo. Kesel gak sih lo? Joget-joget menutup kegelisahan. Ya kali kayak begitu. Ya kali kayak begitu. Nah. Aduh ya Allah, gue bilang, ini apa-apaan sih? Gila ya. Ada anak orang, ibarat kata gak usah lah kita mikir tuh Nikita Mirzani, anggap aja anak kita ya. Anggap aja anak kita gitu ya, ponakan kita gitu ya. Udah dia kabur dari sekolah, yang udah jauh-jauh nih, kita nabung nih mati-matian nih. Anggap aja lah nih anak kita gitu, ponakan kita deh, anaknya adik gue gitu. Adik gue udah kerja mati-matian, nabung buat anaknya, terus pergi sampai ke sana, tiba-tiba kabur keluar dari sekolah, tahu-tahu ikut keluarga Indonesia. Terus jadi berani, jadi ngelawan, ngebantah sama adek gue gitu. Ngebukain semuanya, diomongin semuanya. Terus pulang ke Indonesia dijemput nih sama keluarga nih yang memfasilitasi kaburnya, memfasilitasi tempat tinggalnya di sono. Dan di sini juga. Anjay, gila gue mah. Kesel banget itu sih. Udah gitu tahu-taunya ponakan yang tadinya dia ceria tiba-tiba bisa tantrum, ngadu-ngadu ke sahabatnya gitu. Sahabatnya ngadu lagi ke kita. Iya nih katanya kemarin abis kena pukul. Iya ini katanya tuh nunjukin perutnya. Gedek gak sih lo? Bayangin anaknya masih kecil, yang lo pikir bakalan sekolah gitu ya, bakalan kuliah. Tiba-tiba nih ketemu satu orang teripang busuk, berubah semua. Berubah total. Lagi alive juga, gue lihat lagi nge-live. Nanti kan kita tinggal satu rumah. Oh my god. Terus ya cowoknya apaan sih? Aduh. Wasit semalam kurang aja, minta dikirim itu tuh bola-bola api tuh wasit. Bola-bola api. Wasit semalam ya kirim bola api aja ya. Emang itu timnya mereka doang yang bisa ngeleser apa pemain Jepang. Kita bisa kirim bola-bola api. Sebel gue. Yeah. Kirim bola api. Gila tuh wasit. Asik gue mau ngubungi dukun. Ya Allah. Nggak perlu jadi kedukun sayang. Doain aja anak lo. Doain, angkat tangannya ibu yang menangis untuk anaknya sampai air mata nih jatuh di ujung sajadah.
kamu sujud di rakaat yang terakhir. Rakaat terakhir kamu sujud. Terakhir. Minta sama Allah, ya Rob, bantu aku bukakan pintu hati anakku ya Allah. Jagalah dia ya Allah, darah dagingku ya Rob. Kembalikan dia pulang ke pangkuanku ya Allah, anakku yang aku paling sayang. Ingat ya, ibu-ibu kalian itu punya sampai mati, punya sambungan sel di badan anak. Jadi jangan kalian kecil hati, jangan kalian gak pede ngadepin laki-laki teripang. Kalau kalian ibu yang bener ya, tapi kalau kalian ibu yang nggak bener, kalian mau jual anak, gue kasih tahu, banyak ibu-ibu juga yang nggak bener, anak dijual, jula-juli, banyak ya. Nah itu kasihan anak yang kayak begitu. Mohon maaf, lu kalau kayak begitu berarti lu golongan belis. Tapi kalau ibu-ibu yang sholat ya bagus, bangun tengah malam tahajud, kalian kuat zikirannya, doa sama Allah minta, itu nyambung tuh kalian tuh. Tes nyambung, anak tuh pasti pulang. Pakai ini sayang, abis lo terakhir sujud itu kan ada yang terakhir banget tuh ya kan. Apa aja permintaan tuh yang paling terakhir banget di sujudnya, di dalam hati, nggak usah lo sebutin, nggak usah, dalam hati aja, kayak lo tuh kayak lagi berbisik. Nah. Iya nggak bersuara, mana lagian sholat yang sholatnya bersuara siapa sih? Ya emang sholatnya berisik ya? Sholatnya berisik ya? Sunarti Wafi, lu buta, pura-pura budek, apa kenapa? Selama ini Nikmir kemana? Ya Allah Tuhan, lu budek apa gimana sih? Itu anak sampai segede gitu, ya, bisa berada di UK tuh kenapa ya? Kaki terbang dia pakai baling-baling bambu. Ini si Sunarti ini lu aneh lu ya. Lu akun bodong lu ya. Hah? Levelnya 0, 22 followers. Lu akun bodong lu Sunarti Wafi. PA itu anak selama ini sampai segede gambreng begitu. Lu pikir dari mana? Pertanyaan orang cerdas sarjana yang tebal akidahnya. Lu tim kura-kura ninja ya? Wahai Sunarti, lu timnya kura-kura ninja. Ngaku lu bikin-bikin akun bodong lu, komplotan lu. Tahu malu ya, sedikit tahu malu ya. Ini anak orang. Yolo. Siapa itu yang cubit pipi gue? Emerald, siapa sih? Emerald, ya Allah Emerald, cubit-cubit pipi mamski. Enggak, gue kesel. Ntar dulu. Komen lagi lo, gue pin. Lu komen lagi yang aneh-aneh, biar gue pin lo. Karena nih nggak make sense ya. Lu nanya selama ini Nikita Mirzani kemana? Lah, lu kemana? Lu ngeliat apa? Apa yang lu lihat? Di mata lu ada apa? Kok bisa nggak tahu ada di mana Nikita Mirzani? Hah, dalam hal menjaga Laura gitu. Emang tuh anak bisa terbang tanpa tiket pesawat, bisa masuk sekolah lo tahu nggak? Mantan suami gue itu dulu orang Inggris, orang Portsmouth. Oke. UK itu negara yang paling mehong mata uangnya, pound sterling. Itu sampai Nikita Mirzani bisa masukin anak ke sana, gue angkat topi. Gila tuh cewek. Kenapa gue jadi ngomongin? Karena gue jujur, gue kalau salut sama orang, gue salut. Mau dia pernah punya masa lalu berantem sama gue dulu, cuman ya kayak begitu ya, gue berantem
berantem sebentaran doang, tapi berantem banget. Tapi gue ngeliat perkembangan dia berjuangnya gila, bisa nyampe UK itu nggak sembarangan orang bisa masukin orang ke situ, say. Pertama mehong, kedua nggak bisa tembus kalau lo di tes nggak masuk, karena kan disaring dari seluruh dunia. Berarti ini anaknya pinter, maknya tajir, ya, bukan kaleng-kaleng bisa nyokolin anak sampai ke UK. Yang ke Amerika aja yang masih dolar, masih di bawahnya pound sterling aja, susahnya setengah mati. Susahnya setengah mampus. Apalagi lu sekolahin anak sampai ke UK, sekelasnya Sultan, Bolkiah. Tuh anak-anaknya sekolahnya di UK. Asal kalian tahu, makanya nggak bisa lu remehin sini kita. Kalau lu nanya emaknya selama ini kemana, emang kayak lu cuman ngulek sambal di dapur, say. Lu cuma ngulek sambal di dapur, ya kan? Lah lu pikir kemana emaknya? Ya Allah, ya Rob. Emang kayak bokapnya si Tripang tuh, bisanya cuman cuap-cuap. Rumah aja berantakan, gak karu-karuan, anak aja kayak begitu. Lu pakai nanya lagi nih kita Mirzani kemana? Lu gila kali ya? Alamak, ya Allah. Malu sedikit lah Bu Sunarti nanya ke Mamski kayak begitu. Kesannya tuh kayak lu tuh kayak aneh gitu loh. Ya? Aduh. Nggak, dia tahu dari tadi dia udah komen-komen. Dia udah komen-komen dari tadi, say. Ngebelain keluarga Tripang. Dia ngebelain. Itu pasti kayak kru-krunya antara tim kura-kura atau enggak perkedel Tripang, pasti salah satu dari mereka. Biarin aja, kagak gue keluarin dia, biar denger lu. Jadi lu pakai otak ya, biar denger. Ngawur, karena kan berusaha untuk dialihkan ya, pemikirannya netizen itu dialihkan, seolah-olah kayak ada penelantaran anak. Nggak masuk, say. Penelantaran anak nggak masuk. Kagak masuk. Penelantaran anak itu kalau anak lu cuma bisa joget-joget, kagak ada yang kuliah. Tinggal semua satu rumah, rumahnya udah mau ambruk. Langit-langitnya banyak batiknya. Bocor semua. Kurus kering, ya kayak tulang kebalut sama daging, mending daging sama kulit. Udah gitu muke pucet, kusem, item, gigi nggak karu-karuan. Nah itu baru namanya penelantaran anak. Tapi kalau anak cakep, keren, bisa bahasa Inggris, udah sampai UK, udah punya laptop, laptopnya aja mehong anjir. Gila lo, gue aja ngeliat laptopnya, buset. HP semua buset, gue bilang buset. Penelantaran anak di mananya? Penelantaran anak. Ngawur itu cuma mau dibikin kita kayak gimana ya? Kita kan melihat juga. Siapa? Anak bulu gue ini, Mas Pingik, Mas Pingik, Mas Pingik. Pingik, Ngik. Ada yang mau kenalan Pingik? Sombong banget. Pingik, lihat sini. Ngik. Sombong dia. Ini namanya Pingik ya. Pingik. Kucing dari Bali nih, kenalan dulu sebentar. Pingik. Ngik. Cici, si ganteng. Itu anak aku, sayang. Anak Mamski itu. Cakep dong, dia ganteng kayak mamahnya, kayak aku. Aduh, dia lagi bete. Kirain cuma bantal yang berbatik, ternyata langit-langit rumah perkedel juga. Berbatik bukan lagi, lo nggak lihat itu. Udah kusem, udah gitu langit-langitnya rendah banget. Gue sampai gini, aduh kok nempel banget ya antara kepala sama langit-langit. Apa anak-anak itu tingginya 2,5 meter ya?
kebingung ngeliatnya. Serius, Say. Kok nempel banget anak-anak itu pada tinggi-tinggi banget apa gimana sih? Kayak deket banget sama langit-langit rumahnya gitu loh. Tiba-tiba udah bikin aja ada pembangunan di atas sana. Di atas rumah. Kamar siapa itu di atas itu? Ada siapa di atas itu? Ada kamar-kamar siapa di atas itu? Semua numplek di situ, tinggal di situ. Ih, udah tahu nggak lo? Di luar negeri ya, Say. Anak laki-laki atau perempuan umur 18 tahun udah keluar rumah, Say. Kagak ada yang numplek di rumah orang tua tuh, nggak ada. Ya, nggak ada. Punya rumah masing-masing, tinggal sendiri. Numplek semua di situ, malah bawa orang masuk di situ. Udah kayak apaan? Udah kayak apa sih, penampungan. Iya, ada banyak, sebelum Laura ada banyak. Gue kaget tuh denger statement itu. Kalian denger nggak? Yang dia bilang, gue mau nanya sama lu dah. Dia kan ngomong tuh waktu lagi preskon, ada banyak sebelum. Ya bukan banyak lah, dia bilang gitu kan. Beberapa. Itu dia ada kata-kata yang gue nggak bisa denger tuh. Maksud dia apa sih? Ada banyak apa sih? Kalian denger nggak? Kalian denger nggak preskonnya? Apa kabar gue, Say? Gue, umur gue 27, gue udah nyicil buat properti 27. Gue keluar rumah 21. Ngekos gue. Nah, ini, aduh, bener deh. Bentar ya, gue ambil ya. Coba kalian coba bantu denger. Ini dia ngomong apa sih? Ngomong apa sih? Gue tuh penasaran. Ini ngomong apa ya? Kayak, ntar lu. Ada bahasanya tuh aneh gitu, yang menurut gue ada banyak sebelum Laura. Apa ya? Tapi nggak kedengeran. Maksud dia apa sebentar ya? Kalau kalian paham, coba kalian paham nggak ini preskon Rasman. Ini loh, Say. Ini ngomong apa sih bapaknya ini ya? Dan Fadel, saya ini bisa ke segala penunjuk dari segala. Kalau ada orang yang berperilaku begini, orang sudah baik, kemudian dituding-tuding, itu sama dengan perilaku iblis. Itu maksudnya ya? Kan kayak apa aja. Perilaku iblis ya kan? Gue denger nih. Siapa aja iblis kalau ya. Oke, saya kaget ini. Jujur saya nggak pernah dapat ceritanya. Setelah ini nih, dia ngomong ini nih. Dari Dia ngomong ini nih. Okat yang berintikan Pak. Yang kita milih. Ntar lu. Baru yang baik-baiknya. Di keluarga saya itu memang dari awal kali ini. Nah ini nih. Oke. Tuhan juga tidak ngasih itu bicara ke kami langsung membawa ke tim kuasa hukum kami yaitu Rasman. Jadi Ntar lu, bapaknya nih. Gue pengen tahu bapaknya ngomong. sebagai kuasa hukum kami tunjukkan itu aja. Saya mohon izin Pak Umar tadi di situ saya ada yang mau disampaikan orang tuanya. Silakan Pak Umar. Bulan Ramadan. Di samping itu cara berpakaian juga saya tidak suka yang terlalu seksi, minim. Dia berubah sendiri sampai berhijab. Nah berhijab itu dapat fitnah lagi menurut. Bukan ini, Ini kan sudah bukan manusia kalau begitu. Oke, bukan manusia. Ibu berterima kasih anak berhijab.
anak. Oh, ada banyak yang sebelumnya ditolongin. Apa-apa. Mesti. Serius? Terima kasih. Tapi saya nggak perlu terima kasih dia. Tidak perlu. Saya di sini cuma. Maksudnya gitu? Saya menolong anak yang terlantar. Kayak anak yang terlantar. Jadi kalau saya cuma mengharapkan dari balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mungkin dari pertolongan saya ini Tuhan juga tidak ngasih pahala kalau seperti anak yang seperti ini. Kalau manusia plastik begini, Tuhan hanya jadi fitnah, apalagi orang yang merubah-rubah itu udah fitnah, pencipta Tuhannya itu sendiri difitnah. Jadi jangan main-main sama saya. Saya ditinjak-tinjak, dikorek-korek yang tidak pernah tahu siapa ini. LM ini siapa nggak tahu, saya junturnya apa. Masa nggak tahu sih, masa nggak tahu. Tadi saya nggak mau di belakang layar ini drama-drama sampah sebenarnya. Jadi saya kasih tahu aja demikian secuplik curahan hati saya. Balasannya begini seperti ke keluarga saya. Ini udah manusia iblis sekali kan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iblis. Manusia iblis itu bukan maksudnya. Koyo sing paling bener ae kowe, Pak. Ada orang yang Ini lagi nih. begini, orang sudah baik, kemudian dituding-tuding. Gak usah dikoreksi, udah ngerti kita. Bilang aja ngomong iblis. Gak usah koreksi. Siapa aja, siapa aja orang Hindu apa, siapa aja itu iblis kalau. Ya. Oke. Saya kaget. Jujur saya bilang. Apa sih? Kita udah 3 kali rapat di rumah saya. Jadi tadinya nggak puasa, jadi puasa. Sholat juga. Ya. Jadi hijab itu setelah Bapak bimbing. Ya. Jadi begitu, Pak? Iya. Biasa ini. Dari nggak puasa jadi puasa? Silakan nanti ditanya ke Bapak. Hah? Nggak sholat jadi sholat? Selesai poin 2. Hello. Kami para pengacara. Yang ini loh, mana sih? Tapi dia bercerita. Itu aja. Netizen apa? Kita. Tetapi kami kuasa hukum. Pertanyaan saya, karena keluarga yang kerabat buka. Sumpah gue penasaran. Di bawah umur, ya. Agar tidak ada deposit lagi. Kalau kita Ini deposit apartemen. Deposit itu jelas dari pengelola atau iya, jelas dari pengelola. Bisa mungkin nanti ditanyakan langsung. Tidak ada deposit dari pengelola. Deposit dari owner. Aku punya apartemen, suka sewa-sewain. Pengelola tidak minta deposit. Deposit itu untuk kita owner. Nih kakaknya nih. Ini jebakan Batman nih. Nih, makanya preskon kayak gini. Terusin aja preskon lagi. Biar kita review. Kita simpan barang bukti makin banyak. Bohong banget coy. Sudah mungkin mengcounter langsung ya dari pihak siapa namanya tadi? Yolo. Ya, jadi itu uang deposit sekali doang untuk setahun. Mantap. Itu uang 6,5 juta itu untuk 1 bulan. Iya, 6,5 juta 1 bulan. 4 jutanya itu sekitar 4 juta itu deposit. Jadi apartemen itu ada depositnya. Deposit ke pengelola. Mantap. Jadi saya pun juga di sini ya cari yang lebih murah, makanya saya pindahkan dari Lexington ke Victor Parview agar tidak ada deposit lagi. Gila ya. Bisa ya keluarga sampai ngurusin loh apartemen. Ih gila. Aduh. Gila. Saya pindahkan dia dari sana ke sini. Gila. Sampai bisa nih bandidos.
Apa? Deposit. Deposit itu jelas dari pengelola atau kayak Iya, jelas dari pengelola. Bisa mungkin nanti ditanya. Bukan pengelola. Tuh, kepancing kan lo sama wartawan. Deposit itu dari pengelola. Bagus, wartawan, pinter, cepet, bagus. Iya, kalau dia bener deposit pasti, oh bukan pengelola mbak. Deposit itu atas permintaan dari ownernya. Cukup sekali aja diberikan sebagai jaminan pada saat nanti penyewa keluar, dicek semua unit, tidak ada kerusakan, maka deposit itu dari owner akan dikembalikan lagi kepada penyewa mbak. Itu baru jawaban yang benar. Ini ternyata bo, ya kan? Kucingnya bobo dengerin yang ngomong. Bisa telepon. Dan saya punya apartemen, mohon maaf, kalau orang kontrak masih sejuta depositnya. Alah, nggak ada yang nanya. Nggak ada yang nanya lu punya apartemen atau enggak, nggak ada yang nanya. Dan saya punya apartemen, bodoh amat. Nah, memang begitu. Kenapa perlu deposit? Mana tahu pasti itu ada barang yang rusak dan lain-lain, jadi dia Oke, satu lagi. Nanya. Yang mana dulu itu? Balik sana dari tadi. Oke bang. Awet muda pakai itu skincare ntar. Ada juga mungkin kan kemarin banyak yang menyerang keluarga perihal dari pembangunan rumah segala, terus mungkin sampai privasi juga, mungkin seperti apa sih sampai detik ini, apakah dari keluarga sendiri memang akan mengungsikan atau sosialisasi seperti apa, mungkin bisa dijelaskan. Maksudnya Begini. Ya takut keluar rumah atau seperti apa, atau masih layak Ada dua pertanyaan itu. Saya sampaikan aja yang dimaksud ini. Satu, kalian terganggu apa enggak dengan pemberitaan. Yang kedua, rumah kalian sedang renovasi. Diduga itu uang dari Loli. Manajernya. Nah, coba jawab. Kan ke sana arahnya. Jadi yang pertama tidak sama sekali terganggu, ya kan. Yang kedua tidak ada sepeser pun uang dari Loli, karena Loli pun datang sini juga tidak bawa uang. Yang ada mereka yang kita bantu, kita carikan apartemen. Di pihak Loli juga kan membawa masalah yang uang slot itu ya. Nah, jadi itu aja sih. Jadi ya kalau dilihat dari mungkin logika ya, dia membawa masalah, terus difitnah kita 400 juta lah atau apalah ya kan, itu ya kita sih ya udah pikiran mereka sendiri, yang fitnah mereka kan nanti kan di sini terungkapnya fakta dan kebenarannya ada. banyak yang pada akhirnya banyak yang blow up permasalahan mungkin sudah lama soal kasus dugaan Iya. penipuan itu gimana mungkin bang? Penipuan yang awal. Ya yang dilakukan. Iya, dari awal, dari satu hari setelah landing ya, Loli itu udah punya masalah itu, dan saya nggak tahu ya kalau masalah itu kan yang tahu Loli dan mungkin yang teman di sana ya. Kita ngeberesinnya ya lewat dari Tipe studio 7 juta. Studio mana 7 juta? Orang studio juga di sini rata-rata paling berapa? 3,5. Gila Ya Allah, studio apa 7 juta, say? Gila. Di mana sih yang kemarin dijemput itu kan? Apartemen model begitu kan? Itu mah murce. Itu mah paling sekitar berapa? 3,5, 4 juta itu dapat. Orang ini semuanya lagi turun harga properti, harga sewa lagi turun. Lagi turun harga sewa, say. Nih terakhir nih kita dengar si bapaknya ya. Bapaknya ya. Nih kakaknya udah biarin aja nih. Males dengerin suara kakaknya nih. Nih bapaknya. Gak usah bawa-bawa atau apapun lah. Jadi kalau lo mau gabung dari sana, Nih. dari ibunya tidak pernah tahu, sampai dia baru dapat endorse kecil-kecilan, Ini gua. baru mulai masuk ngucik-ngucik saya gitu. Jadi awalnya mereka dari pihak keluarganya tahu ini masalah dari sana besar sekali. Loli itu berbagai macam masalah. Freshly skin. Ntar habis ini ya. Jadi Ya kita meluruskan semua, selesai semua itu. Baru ada Selesai endorse masuk, semua. itu juga nggak besar. Juga nggak besar, kecil. Tahu aja Pak ya endorse anak orang ya. Kita renovasi apa ini usaha kita sendiri nggak ada. Usaha kita sendiri nggak ada. Itu seperti bawa Uang dari surga. Nggak ada itu. Datang melarat dia. Datang melarat dia. Asal tahu aja. Jadi jangan ngomong besar ibunya nih. Itu datang nyusahin orang, bikin masalah di rumah. Jadi kita
kalau anak-anak saya tuh saya didik akidah imannya tebal semua. Wih, yoi Pak. Siap. Alhamdulillah jalannya lurus-lurus saja. Mantap. Ada penasaran menerima loli? Tidak ada, saya cuma melihat kalau bukan satu aja. Yang sebelum loli banyak, nggak banyak sih beberapa. Cila, sebelum loli banyak anjing. Bisa lepas dari kita. Bisa lepas dari kita. Ini bahasanya aneh loh guys. Lo merhatiin nggak bahasa dia aneh? Sebelum loli banyak, dia sempat lepas. Bayangin nggak? Berarti apa? Kayak orang ketangkep. Ini bahasa, coba tolong ahli bahasa. Tolong psikolog, tolong perhatikan ini, perhatikan preskonnya, bahasanya nih. Lepas dari kita. Jangan main-main dengan pemilihan bahasa. Kita nganggap ini kayak main-main ya. Buat gua seorang aktor, namanya pemilihan bahasa itu ada makna dalam setiap kata yang kita ucapkan. Di ilmu psikologi juga. Dengerin lagi nih. Dengerin. Sorry gue bahas nih ya. Gue bahas. Gue peduli soalnya sama anak-anak bawah umur, perempuan, apalagi nggak cuma sih, laki juga. Pokoknya anak bawah umur yang masih polos, gue peduli. Ya nih, denger. Apa ini usaha kita sendiri nggak ada. Loli itu seperti bawa uang dari surga, nggak ada itu. Datang melarat dia, ya asal tahu aja. Jadi jangan mau besar ini. Itu datang nyusahin orang, bikin masalah di rumah. Jadi kita, kalau anak-anak saya tuh saya didik akidah imannya tebal semua. Jadi alhamdulillah dengerin. Jalannya lurus-lurus saja. Ada penasaran menerima loli? Dengerin. Tidak ada, saya cuma melihat kalau bukan satu aja. Yang sebelum loli banyak, nggak banyak sih beberapa. Jadi kita jadi kayak memamerkan itu. Dia sempat bisa lepas dari kita. Dia sempat bisa lepas dari kita. Wah, kita kayak memamerkan itu. Dia bisa sempat lepas dari kita, silakan. Wah, gila. Jadi beberapa orang kalau ini saya Jadi beberapa orang. kita benahin satu-satu itu fix trouble ya, itu problem. Tapi pihak dari sana, dari ibunya tidak pernah tahu sampai dia baru dapat endorse kecil-kecilan. Wah, gawat nih. Baru mulai. Merhatiin gak sih lo kalian merhatiin gak lo? Aduh guys. Ini bakal gua up ya. Ini bakal gua up. Gua orangnya teliti banget. Gua ngeliat preskon itu live ya, say. Gua ulang lagi. Gua perhatiin kata per kata. Kata per kata gua perhatiin. Ini bakal gua up. Ya. Ada beberapa orang sebelum mereka bisa sempat lepas. Siapa nih orang-orang sebelumnya, Laura? Ayo ngomong. Apa perlakuannya? Bisa lepas. Bahasanya aja udah ajaib loh, lepas. Ayo. Itu PDD aja ya. PDD dari tahun 91. Akhirnya Casey baru bisa ngomong. Nggak apa-apa, ini udah seluruh dunia tahu. Nggak usah takut, ngomong aja. Speak. Aduh, perhatiin bahasa sayang. Oh, perkata saya Mama Cita. Karena saya itu kan pemain sinetron, film, acting, itu kita penting yang namanya memahami dialog.
Jadi kata per kata itu sangat penting untuk menyampaikan emosi yang ada di dalam kita. Kita belajar itu. Ini orang kan bagus dia dikasih mic nih, bagus dia preskon terus, keluar terus kan. Itu harus dicermati. Reaksi, lihat muka ya. Pemilihan bahasanya. Aduh, bisa sempat lepas sebelum Loli ini ada banyak ya, bukan banyak ya, ada beberapa. Coba ya, pagi ini ya. Aduh, siapa gitu loh. Siapa sebelumnya yang sempat bisa lepas ini, siapa mereka? Juga sangat aneh ya, keluarga yang mengurusi endorsan anak orang. Sangat-sangat aneh. Endorsan anak orang diurusin. Apartemen sewa studio kamar 1, lemari kayu yang rapuh. Kayunya kayu biasa, bukan kayu-kayu yang quality ya. Tempatnya biasa banget. Harga 7 juta. Hey, Hampton Park ini kelasnya A. Karena ini kita habis pasca COVID, harga itu semuanya turun, say. Sebelah gue gede, unitnya 100 meter lebih, kamarnya ada 2. Balkoni semua mewah, cuma 11. Asal lo tahu nyewanya di sini. Lah itu di mana? Di ujung Berung. Ini Pondok Indah, say. Pondok Indah ini. Kolam renangnya aja tiap gedung ada. Fasilitasnya bintang 5 ini di sini. Kok bisa gitu loh? Anak orang di studio secuprit kayak begitu di ujung Berung bisa segitu harganya. Ih gila. Makin kau bicara, makin kita teliti satu persatu dari kata-kata kalian ya, wahai bapaknya Fadel, kakaknya Fadel. Salut sama Bunda Emma, begitu telitinya. Gimana nggak teliti, say? Harus teliti kita. Sebagai penyidik, sebagai pengacara, sebagai psikolog, harus mengerti apa yang diucapkan. Karena manusia itu, bahasanya ini bisa kita tahu aslinya. Psikolog itu interview. Penyidik interview, bahasa yang dilihat, yang didengar, dicocokkan hari Senin, nanti kita panggil lagi dia hari Rabu, panggil lagi dia hari Kamis, panggil lagi dia hari Minggu, masih sama nggak statementnya? Dari situ bisa ketahuan kamu berbohong. Coba ada yang sebelum Laura, siapa mereka? Anak-anaknya orang toh? Hah? Ada banyak loh. Ini jadi perhatian gue loh, say. Ya. Kok bisa ada beberapa orang masuk ke keluarga itu? Setahu aku kan nggak ada yang menikah di situ kan? Aduh, ya Rob. Ya. Itu jadi perhatian aku kemarin. Aku play lagi. Ternyata suaranya ada wartawan nggak? Sampai basah keringat gue lagi sakit ya, saya gue lagi nggak sehat. Tapi ini demi keadilan ya, gue tetap nge-live ya dengan suara gue kayak begini. Iya, yang pertama kan udah nikah, ya kan? Tapi kan yang 2 ini kan belum kan? Nah ini siapa ini? Sebelumnya. Coba itu tanya itu. Panggil itu mereka. Jangan skip. Ini soalnya bukan, menurut gua ya, ini bukan kasus cemen loh ini. Bukan, sorry katanya, oh ini sampah. Menurut lu sampah. Ini cuman masalah sampah. Tidak.
Ini masalah sangat serius, apalagi melibatkan anak di bawah umur, melibatkan uang yang udah ratusan juta, ya. Plus sebelum uang, melibatkan apa kondisi fisik dan mental seorang anak di bawah umur. Enak aja lu bilang masalah sampah. Nggak ada cerita. Nggak ada. Itu. Dan gue ada yang DM gue ngasih tahu Januari itu si perkedel ngerayu-ngerayu student di luar negeri. Bilangnya apa? Udah putus karena ada perselengkian dari si LM. Which is gue tahu itu BS, nggak mungkin. Dia ngerayu-ngerayu student bilang iya udah putus. Sampai akhirnya studentnya bilang ya udah kalau gitu kamu kalau serius sama aku kamu telepon video callin aku dong ke sini gitu telepon. Minta kirim pulsa. Ada juga chatnya minta sepatu. Gue bilang ke temen gue, kenapa dia nggak mau speak up? Ini emang berarti ini berdebah anak ini nih. Udah kebiasaan ini anak ini nih. Ngerayu-ngerayu perempuan, ciwi-ciwi, minta-minta pulsa, minta sepatu, apalagi. Ini emang berarti ini bandidos ini. Bandidos itu. Temen gue masih ada DM-nya. Terus kata dia, nggak bisa mam. Ini student mam, dia nggak mau ada masalah karena dia mau study aja takut dimarahin papa mamanya. Iya juga. Melorotin. Wallah ada DM-nya di gue. Temen gue itu udah baca semua. Gue bilang, aduh sayang banget ya. Gue bilang, kapan itu dia ini? Januari 2024. Itu. Itu kacau itu. Skincare-nya Presley Skin sayang. Skincare-nya Presley Skin. Taurus itu duit. Iya Taurus yang bener nyari duit sendiri. Taurus itu memang matre, tapi mereka pekerja keras nih orang-orang tanah ya. Biasa kan Taurus tuh sionya monkey, monyet, sio monyet. Nah tahun monyet bintang Taurus. Kalau yang nggak bener blangsak. Tuh bahaya. Kenapa? Karena jiwa materialistis dari Taurus tidak dibarengi dengan kenyataan dari keluarga yang memang bisa memprovide. Akhirnya kesono kemari ditambah sio monyet. Kalau negatif tuh sio monyet, orangnya adalah apa? Sangat licik. Orang sio monyet, gue kasih tahu, panjang akal, tapi suka main tabrak aja, makanya modelannya begitu. Dan kepedean, biarpun dari orang-orang sio monyet ini mukanya jelek misalnya ya, mukanya tuh bener-bener yang aduh amburadul deh, tapi buat mereka tuh dia merasa paling terganteng, terkeren, terpintar. Itu monyet. Itu si perkedel, lu ngeliat itu bintangnya Taurus, sionya monyet, lu nggak lihat? Dia 2005 kan ya lahirnya ya. Tahun berapa sih itu si perkedel? Pas gue hitung-hitung, monyet nih, monyet Taurus, pantas begitu, gue bilang. Aduh, pilek, makin pilek gua. Tahun 2005 sio monyet, pinter, aktif. Cuma kalau sio monyet nggak diarahin jadi bandit langsung.
Tuh say. Siapa yang bilang? Hah? Seriusan? Kok bisa ngatain Ani-Ani? Serius? Wih, ngeri kali. Tebal iman apanya, say? Orang yang tebal iman nggak ada pacaran serumah, nggak ada di situ. Numpuk semua di situ, ngublek semua di situ. Gue lihat tuh si bule sampai masak di dapur, gila. Gue bilang, jampenya pakai jampe apa sih? Itu jebule udah kayak orang linglung. Oh my love, I'm cooking for my love. Sumpah gue begini, astagfirullahaladzim. Sumpah say, bukan 2005. Pokoknya sionya dia monyet. Monyet say sionya. Sumpah gue sampai kaget, gue bilang ih gila ya. Ini pakai apa nih sekeluarga Udah mukanya begitu. Cewek tuh kayak oh my love. Gue bilang gue bilang ya Allah, oh my god, orang mah dikasih apa gitu ya yang kita merasa berbunga-bunga ini dikasih begini-begini doang, begitu doang udah kayak dikasih istana say. Oh my god, gila. Belajar dong gue ilmunya. Hah? Mau dong gue ilmu begitu, gue mau dong. Hah? Ilmunya gila ya. Bikin orang pada kayak kebo deh gini deh. Oh, gila. Astagfirullahaladzim. Istighfar gue langsung. Kalau deket-deket sampai ada nih misalnya nih, sampai ada di ruangan nih, langsung Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wa la syarika lahu wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wah, udah gitu. Baca. Aduh, astagfirullah. Oh ya? Waktu itu dia DM Kak Yolo pakai akun. Ya Allah. Buset, dia berani ya. Astagfirullahaladzim. Ngeri. Oh iya benar Aci. Ya. Ngeri, udah. Satu kata ngeri say. Bisa sampai kayak begitu dan banyak ya. Tadi udah denger ya itu ya tadi ya. Preskonnya ya yang gue putar ulang tuh buat kalian jadi bahan pertimbangan tuh ya, bahan pemikiran kita semua ya. Banyak sebelum katanya kan kedatangan Laura tuh ada banyak, terus dia ralat lagi. Oh bukan banyak, maksudnya ada beberapa. Jadi kesannya kita sombong, tapi sempat bisa lepas dari kita silakan. Oh my god, sempat bisa lepas. Kata lepas itu ya Pak D ya, Pak D. Kata lepas itu Pak D, tandanya itu orang lu tangkap, bukan datang dengan keinginan sendiri. Gak ada orang datang dengan keinginannya sendiri bisa dibahasakan dengan kata-kata lepas. Lepas itu untuk orang yang kita tangkap, kita kurung, dan dia lari, maka dia sempat bisa lepas. Kau sudah menggunakan kata-kata, ingat, kata-katamu itu di pengadilan, kata di pengadilan itu bisa bikin lu setahun, 2 tahun, 20 tahun, seumur hidup. Cuma dari pemilihan kata. Kenapa? Apalagi dengan spontanitas tersebut ya. Spontanitas di dalam press conference itu ya, itu betul-betul kejujuran dari dasar hati yang paling dalam itu. Kau sudah menggunakan kata sempat bisa lepas. Catat ya guys.
Kasih tahu pengacaranya Nick Mir. Ada di dalam press conference. Mereka sempat bisa lepas dari kita. Catat nih semuanya, rekam ya, rekam. Itu bahasa bukan main-main loh. Itu sudah gue tandain tuh bahasa itu waktu gue nonton live. Kaget gue cari rekamannya. Gue udah lihat di VT gue, guys. Sebelum Laura ada banyak diralat beberapa, tapi mereka sempat bisa lepas. Catat itu bahasa ya, catat itu kata-kata ya. Pakai kata-kata itu wahai pengacaranya Pak Hamid ya, Pak Hamid ya, pengacaranya Nikita Mirzani. Apa sih Pak? Pak Fahmi. Pak Hamid sih emang gimana lu? Pak Fahmi lah, itu lagi flu say. Lagi flu. Ya, Pak Fahmi, catat Pak Fahmi. Ada bahasa itu dari mulut bapaknya Fadel itu. Apa maksudnya dia? Dan siapa itu mereka sebelum Laura? Coba. Kalian 2.200 orang bu ya di typing di love makasih Ayu Kiki love yang banyak atuh. Yuli, makasih Yuli ya. Gua ambil air putih dulu ya. Iya, perkarakan itu harus itu ini loh, itu jejak loh say. Itu jangan anggap remeh itu perkataan itu jadi bukti loh say, jadi barbuk itu. Jadi barang bukti loh saya. Kejar itu perkataan itu. Christina, makasih Christina. Ita, makasih Ita. Jangan main-main sama perkataan itu. Itu ada artinya setiap statement itu. Ya. Mungkin waktu saat kita menontonnya kita pikir, kita nganggap remeh ya. Maksudnya tuh pacar anaknya banyak nih. Enggak. Banyak sebelum Loli ya bahasanya dia. Banyak sebelum Loli. Kata berikutnya, tapi mereka sempat bisa lepas dari kita. Itu lepasnya itu. Ya, makasih tap-tapnya sayang. Lepas itu kan hanya untuk coba. Lepas itu untuk tangkapan. Ditangkap dia lepas. Benar nggak? Ditangkap, dikurung, dia lepas. Itu jadi perhatiannya Mamski tuh. Dari berapa hari yang lalu. Gua mikir kok dia bisa ngomongnya lepas ya. Aneh loh. Karena kita ini pemain film, pemain sinetron, aktor itu nggak bisa milih kata salah tuh nggak bisa. Lepas itu untuk tangkapan saya. Wah, tangkapan gue lepas nih. Wah, lepas nih dari kandang. Lepas. Ya. Itu. Iya, seperti burung, seperti tangkapan. Gimana sih? Ditangkap gimana sih, say? Ih, lapar, oi. Yang mau sarapan pagi nggak, Yang? Makanya gue tuh dari kemarin gue sakit lagi. Gue bilang gue pengen live ini sama kalian, say. Gue pengen tuker pikiran sama kalian itu. Gue nggak serak denger bahasanya si bapaknya itu. Kok bilang lepas ya? Apa orang-orang ini juga dikekep di situ, didoktrin, disuruh pakaian begini-begini, sosok diajarin agama, tapi bisa tahu endorsan masuk, bisa ya cariin tempat tinggal, disewain, nanti kita nyariin apartemennya, terus bisa lewat transferan, lewat rekeningnya kita aja.
Something's not right. Di Jakarta Selatan sayang, di Jaksa, something's not right sayang. Something's tidak benar ini. Iya Rara, gue pagi-pagi ngomongin orang Ra, karena gue peduli ini kasus kalau betul ya, untuk anak di bawah umur ya Rara Mendut, gue akan speak up selalu sampai kelar kasusnya Laura. Gitu. Oh bukan suuzon say. Ayu Bahweres. Ini tuh atas ucapan. Sudah terucap say. Nggak ada suuzon ini. Terucap. Ada banyak sebelum Laura. Ada banyak. Tapi mereka sempat bisa lepas dari kita. Silakan katanya. Ya. Bukan suuzon ini. Sedang membahas ucapan yang sudah diucapkan di press conference. Di umum. Di publik. Oke? Ya. Haknya suatu keluarga. Haknya apa? Atas anak-anak orang. Gue tanya sama lu Ayu Bahweres. Punya hak. Tahu endorsement anak orang. Tahu aliran uangnya anak orang. Hah? Ada keluarga seperti itu? Di keluarga kamu ada seperti itu? Karena tidak di keluarga saya. Di keluarga saya tidak ada seperti itu. Tidak akan pernah ada di keluarga saya seperti itu. Betul, kita kawal sama-sama, betul. Yeah. Minum Presley Skin ini apa namanya, jahe. Tadi kan kalian bilang suruh minum jahe, lemon, kayu manis. Nggak ada yang aneh Bu Rusita Quency. Kagak ada yang aneh. Lu nggak ngelihat? Itu kan cuman omongan ibu yang sedang marah ya. Ya Rusita. Yang Rusita ya. Lu nggak lihat itu tiket sampai open tiket. Bukan ke Depok ya. Bukan naik kereta ke Depok 3.500. Tiket UK Indonesia. Tiket UK Indonesia. Bukan tiket ke sono, ke Depok, ke Bogor. Naik kereta apa? Naik kereta. Bukan. Pesawat ini. Emang iyalah. Mak gue juga begitu. Malah mak gue bilang waktu marah. Nyesel ngelahirin. Namanya mak-mak. Lu emang bukan mak-mak apa? Lu bukan mak-mak. Gak usah munak deh. Itu gak ngerti dia. Tiket UK itu berapa harganya dia gak ngerti dia. Iya. Lu bukan mak-mak lu ya? Lu siapa? Komen begitu. Ibu-ibu kan begitu. Nyesel mama ngelahirin kalian. Nyesel mama ngelahirin kamu. Emang ibu-ibu kan begitu kalau marah. Mama coret kamu ya dari kakak. Itu udah biasa ngomong begitu ibu-ibu. Yang penting tuh apa? Actionnya say. Jelas-jelas dia ngebeliin tiket. Mantau terus. Ada utang dibayarin. Jadi lu gak perlu berusaha untuk membuat kita. Lu gak bisa ngajarin gue. Lu gak bisa ngajarin gue. Ya,
Kalau cuma sekedar mulut, tidak bisa dijadikan barbuk atau apapun lah menurut elu. Actionnya dia jelas. Actionnya dia jelas. Akhirnya dia jemput anaknya, udah. Yang perlu dicari itu siapa nih sebelum-sebelumnya nih, korban-korban sebelumnya. Yang udah sempat bisa lepas. Siapa yang bisa sempat lepas ini? Hebat tuh, bisa sempat lepas. Ya. Ya. Coba itu siapa? Speak up coba. Iya, yang sempat lepas itu siapa? Wah, kalau si yang itu mah si apa? Jebule itu. Jebule ya wes Ben. Udah tua juga kan dia, umur berapa tuh dia? Gue lihat udah kayak orang kesirep bener udah. Wes Ben lah, ya kan? Udah sampai masak-masak di dapurnya. Sampai ikutan joget-joget nggak jelas. Udah, gue bilang bodoh amat lah kalau elu mah, gue nggak tahu elu. Lu juga udah tua juga, salah sendiri, gue udah gitu aja. Salah lu sendiri dah itu mah. Udah kecintaannya udah gila-gilaan, say. Nah iya ini bener. Bener ini. Bayarin utang, jemput anaknya, belain anaknya. Iyalah. Iyalah. Orang bangga banget kok. Ingat gak waktu yang si Laura belajar pakai panahan itu? Sampai menang juara 1. Gue lihat itu supportnya kan berarti support banget ya mamahnya ya. Aduh Tuhan. Bukan kasus ece-ece, betul. Siapa ini siapa sih Wulan? Ada yang namanya Wulan, ini siapa ini? Coba kita lihat. Siapa Wulan sih? Siapa sih saya? Iya dia ngaji bisa ya kan, dia sekolah sempat di pesantren. Sayang lah, pasti sayang lah. Gue yakin banget sayang orang waktu gue di jadi bintang tamu acara Nikita Kepo di Trans. Ya kan itu kan acaranya dia dulu tuh, yang dulu gue datang sama laki gue sama Mas Bagus. Yang diomongin cuma Laura mulu yang diomongin. Serius. Dia bilang, ya anak Niki udah remaja, dia bilang gitu, masuk pesantren. Tapi dia pinter banget, bisa berapa bahasa. Dia cerita ke gue, lagi nunggu set kamera gitu yang diomongin Laura. Tapi waktu itu manggilnya Loli kan. Makanya gue tahu tuh dia Niki tuh bangga sama Laura, bangga. Karena udah pernah ngomong depan gue, makanya kenapa gue ngobrol bisa kayak nyantai gitu ya sama kalian juga di sini. Karena gue pernah ketemu Niki memang, dan gue tahu Niki ngomonginnya anaknya mulu, si Laura, bangga dia. Iya, sayang dia, sayang banget, kasian ya. Kasian sih. Dan Nikmir itu kelahirannya tahun 86 ya. Tahun 86, lupa gue bulan apa. Tapi kalau gak salah bintangnya Pisces. Sionya macan, sama kayak gue. Ibu-ibu perempuan-perempuan yang lahir di tahun macan,
tahun 74, 86, 98, sebelumnya tahun 62, ya. Ya. Perempuan-perempuan macan kayak kita rela mati buat ngebela orang yang dia cinta. Dan gak bakal mundur selangkah pun. Gak bakalan mundur. Itu udah sifat sio macan. Lu cari Agnes Monica, sionya macan. Tamara Blazinski, sionya macan. Emma Waroka, macan. Nikita Mirzani, macan. Lo lihat. Macan. Tahun 74, 86, 98. Nah. Tuh. Itu kalau sama anak, sama keluarga, buset. Sama yang kita sayang. Bela banget. Dan sio macan musuhnya, ciongnya, ya, musuh besarnya, utamanya monyet. Makanya kenapa gue bilang itu si perkedel, sio monyet itu musuh besarnya macan. Lo tau nggak? Dalam dunia persioan dimakan itu si macan, si monyet sama si macan. Dalam dunia persioan lu begini sosok makan itu asli dari kepalanya dulu. Tak. Sama si macan, sio monyet. Beneran serius. Neti Indi, makasih sayang. Neti makasih ya Allah. Neti kirim-kirim bunga mawar. Memang sio macan itu, makanya gue bilang nih, kita kan sio macan dibilang gak ngurus anak, nggak mungkin. Gue tahu sifat ibu-ibu sio macan, rela mati buat anak. Mulutnya emang besar kayak kita, kayak gue nih, mulutnya berani lantang ya kan. Tapi kalau kita omong jujur bener, berita fakta, baru berani sio macan. Sio macan itu nggak banyak bohong, nggak bisa bohong. Bukan nggak banyak, nggak bisa malah. Susah banget mau bohong sio macan. Sifatnya seperti itu. Coba kalian cari. Sifatnya seperti itu. Kalau udah ngomong, wah lantang, besar, wah. Tapi memang berani. Nggak takut. Bela anak, apalagi sama anak ya. Buset, bisa mati-matian itu buat anaknya. Tahun 86 sio macan. Dede, Cani, Ratna. Sio monyet itu 92, dimulai dari Februari ya. Kalau sio Chinese itu mulainya di Januari Februari, bukan kayak kita bukan kayak barat ya. Kayak tahun barat kan kita mulai dari bintang-bintang itu kan. Kalau sio barat kan bintang barat zodiak ya. Zodiak itu kan bulan. Kalau Chinese itu tahun baru Chinese itu bukan dari Januari. Mulainya malah di Februari biasanya gitu. Cek sio. Jadi tadi nih gua lihat ya si Tripang ya. Ya. Sorry. Ya kan? Bulan apa dia? Tanggal lahir ya. Mana tanggal lahirnya dia? Kemarin gua ketemu tuh tanggal lahirnya. Nah, ini. 2005. Bintang Taurus. Ya kan? Ya kan?
Ya. Wait. Kok 2005? Sebelum tunggu. Salah gue kayaknya. Sebentar, kayaknya gue salah deh. Dia tahun berapa sih dia? 2005 tahun. Tunggu, 2004. Bentar ya. 2004. Monyet. Dia monyet. Dia tuh bintangnya apa sih? 2004 monyet, 2005 ayam. Tanggal berapa dia? 2004 dia. Oh, dia 2004 kan? Iya. 2004 atau 2005? Kalau 2004 monyet. 73 kebo. 73 kerbau. Anjrit. Kalau 2005 berarti dia ayam. Tahun berapa? Apa bulan apa? Oh gitu, Dede. Hampir kasus nih anaknya Niki hampir sama kasus anak saya. Terus gimana anak kamu sekarang? Hah? 79 kambing. 85 kebo. 86 macan. Lah kenapa lu jadi nanya gua? Ntar mama nanya kodam lagi. Ih capek deh. Typing sendiri di HP masing-masing. Males gua. Jadi kayak ini gua ntar dikira gua peramal lagi. Nggak mau. Cari sendiri aja. Lu ngapain nanya gua sih kayak begini kan jadi kerekam nanti kesannya gua kayak peramal. Nggak mau. Nggak ada jangan nanya lagi Jangan nanya lagi sayang. Benar, gue lihat dulu yang bener nih Kupang. Lahirnya di Kupang. Walah. Bulan apa dia? Sebentar gue lihat bulan apa. Ya Allah gayanya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kok bisa kayak gini? Dari muka matanya nih udah ngeri kali. Mana nggak ada bulannya 11 Mei say. Hah? ...2004, 11 Mei 2004. 11 Mei 2004 ya? Berarti Taurus monyet. Mana yang bener sih? 11 Mei 2004. Taurus monyet. Aduh, kayak nanya kodam lagi nih Gue udahin aja ya. Gak mau gue. Gak mau. Enggak. Kalian ngecek apa, ngecek sendiri Mbak Kere, apa kabar Mbak Kere? Long time no see lo Mbak Kere. Piye kabare Mbah? Nang dia Mbah. Yup katanya, yup. Nang dia Mbah. Tak goleki lo sampean lo Mbah. Wede Austria. Siap. Mbah Kere ayem. 2004 lahirnya lo. 2004 iku Yosio monyet. Kelahiran Mei tanggal 11. Tanggal 11 Mei iku lah Taurus. Taurus monyet. Yo. Keras kepala. Taurus iku doyan ini. Taurus. Hei Taurus, cari duit sendiri Taurus. Aduh. Berarti umur 20 ya? Oh berarti udah umur 20 kemarin. Jalan 21. Ya. Udah tua dong, udah gede. Udah gede itu, udah 20 tahun. Makanya dia bisa kena pasal. Ya. Wes. Yo wes lah guys. Mamski lapar. Aku tak mandi sih. Nanti balik lagi
Kita skincarean yo. Sopo sing gelem skincarean karo aku rek? Mbah Kere suwun nggih, Mbah. Ya rela berkorban kalau Taurusnya yang bener, Mbak. Kalau Taurus yang nggak bener cuma pengen duit tok tapi males, nggak mau kerja, ya itu jadinya si perkedel tripang. Iya, dia sukanya hidupnya mewah, pengen sepatu baru, pengen HP baru, pengen cepet terkenal, pengen punya duit tapi kayak begitu. Nah, ya kan? Ngerayu anak cewek-cewek bocil-bocil, suruh kirim pulsa lah, suruh beli inilah, suruh kirim inilah. Nggak boleh kayak gitu laki-laki. Ya, wahai laki-laki, kalian harus menjadi provider. Ingat ya, harus punya rasa malu minta. Jadilah kalian tuh provider. Gitu loh. Kerja keras, tunjukkan. Wah, gua bisa. Gue sanggup. Laki-laki gitu. Ngerayu cewek, minta inu. Kebiasaan nanti. Akhirnya apa? Rezekinya juga seret loh. Pasti loh. Nggak bisa kayak begitu. Tetap jadi laki-laki tuh mesti kerja, usaha. Kamu pernah ditipu juga sama siapa sayang? Karti Win-Win. Hah? Iya, modal udah cuman modal ngomong sama modal geter. Ngapa? Apa kayak gitu? Ya, jangan dibiasakan lah, ya. Merusak mental. Nanti nggak bisa bersaing dong sama para pria-pria di luar sana. Kalau udah biasa begitu, nggak bisa bersaing nanti. Dan rezekinya juga seret. Kenapa? Karena udah dibiasakan minta-minta ke cewek-cewek. Mbak Kere, suwun Mbak. Aduh bun, pokoknya ratusan juta tapi dalam jam saya diganti yang lebih besar. Iya, benar. Sama cowok toh, ya aku yo pernah dulu. Udah belajar udah, nggak mau lagi. Pernah gue juga, wah loh, udah ratusan banyak saya. Miliar malah, nggak ratusan lagi, miliar. Kalau dihitung dari uang yang keluar ya. Rusak mobil gue rusak, ya kan? Kasus di kantor polisi, ya miliar itu. Sama yang kedua itu, mantan gue. Belum ngebayarin, katanya dia ada bisnisan ini, bisnisan itu. Terus suruh suruh bayarin untuk ngutang dulu. Gue pinjemin, ini kayak gitu-gitulah. Jangan bodoh lah, kita juga jadi perempuan ya. Jangan bodoh. Nyesel banget kalau inget. Aduh, ngapain ya gue keluar duit banyak banget ya Allah. Tapi ya udah lewat. Kan itu pelajaran hidup ke depannya, jadi lebih hati-hati lagi, ya kan? Aduh. Gue pernah tapi sadarnya mundur teratur. Iyalah. Anak kawan gue kena undang-undang perlindungan anak, kena 8 tahun. Mati nggak lo? Bagus, ya kan? Iya, laki-laki yang mau kondo tuh gini loh say. Mereka itu sedang menggali lubangnya sendiri, lubang kuburannya sendiri. Kalau laki-laki mau kondo, kenapa? Karena nggak bisa mereka berjuang nanti bersaing dengan para laki-laki lainnya yang betul-betul mandiri, betul-betul sesuai dengan fitrahnya yang sudah diciptakan sama Allah, yaitu menjadi pemimpin, imam untuk rumah tangga. Laki-laki kan gitu say. Kalau dia nggak bisa memenuhi kewajiban dia, fitrahnya dia sebagai laki-laki mandiri, si maskulin energi ini, maka mereka pun akan belangsak, akan hancur. Makanya gue bilang udah kayak ngegali lubang kuburannya sendiri.
Sayang kan? Padahal dia punya potensi tuh bisa bagus, bisa berkembang, bisa sukses dia. Tapi dia mematikan rezekinya dia sendiri. Dengan cara apa? Begini. Ngerayu-ngerayu. Mau lihat ini nggak? Mau lihat tripang nggak? Transferin gue ya, lihat tripang gue. Ya Allah. Apose kayak gitu. Ya kan apose. Sementara laki-laki yang lain ambil S1, S2. Kejar bisnis, dealing sana, dealing sini, meeting, presentasi. Tuh laki-laki yang lain. Bekali ilmu, belajar lagi, belajar online, tambahin ilmu bisnis. Oh, lagi ada ilmu bisnis nih masuk, beli buat belajar lagi. Dia terus asah terus kemampuan skillnya dia dalam bisnis. Sehingga pada saat berhadapan dengan para CEO nggak gentar. Berhadapan dengan para shareholder tak gentar. Sudah punya ilmu dan punya mental sebagai lelaki sejati. Bukan yang cuman ngerayu-ngerayu. Mau fishing nggak? Mau lihat tripang gue? Ntar transfer ya, beliin sepatu gue ya. Size 40 ya, 42 ya. Anjay. Tahu nggak lu? Itu aduh, kalau udah kayak begitu udah tamat riwayat lelaki seperti itu. Tamat riwayat, beneran say. Nggak bakalan jadi pemimpin perusahaan, CEO. Nggak bakalan lu bakal menjadi seorang pebisnis yang best, nggak bakalan. Udahlah. Bener asli. Seperti itu ya. Jadi ya sudah. Gue udah mau ini. Gue mau sarapan. Baterai udah mulai habis. Nanti gue balik lagi. Gue sarapan. Tunggu. Itu penjual film. Itu bener itu. Hah? Film lu yang bener lu. Itu kan beneran itu. Penjual film biru itu beneran. Itu kan melanggar, itu kan ilegal di negara kita. Kalau ada buktinya kok nggak ketengkong? Kok nggak ketengkong? Dulu aja kasus yang videonya itu penyanyi kesebar aja ketengkong 3 tahun masuk penjerong. Bener itu video? Apa cuman sekedar hoax? Apa angin lalu? Angin ini? Angin-anginan? Angin-anginan gak tuh? Oh katanya, kalau katanya gue masih belum bisa percaya gue. Nggak boleh angin-anginan, nggak boleh katanya. Bukti nyata fakta. Kalau Mamski nggak, Mamski live itu nggak mungkin cuman katanya. Bukti fakta. Berarti masih katanya ya. Oke. Ya udahlah guys ya. Sampai ketemu lagi nanti kita press list skinnya aku spill ya produknya ya. Tapi gue mau istirahat dulu. Apa kan bisa istirahat? Gue mau charge dulu HP gue udah panas. Udah lowbat. Yuk risoles yuk. Sampai ketemu bikinin aja dulu minuman teh panas ya. Pakai